Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tibalah saatnya kita akan membaca dan merenungkan sabda firman Tuhan, karena dalam kehidupan ini kita membutuhkan firman sebagai penuntun jalan hidup kita. Karena itu sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur kepadamu karena Engkau selalu menyertai kehidupan kami sampai pada saat ini. Dan kami akan membaca, merenungkan sabda firman Tuhan. Karena itu kami mohon kepadamu, ya Tuhan, urapilah kami semua dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami dapat memahami kebenaran firman-Mu. Dan biarlah kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman, bukan hanya sebagai pendengar saja. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus. Amin. Saudara-saudara, pembacaan Alkitab kita pada saat ini diambil dari kitab Roma pasalnya yang ke-12 ayat 9 sampai dengan ayatnya yang ke-21. Kita akan baca perikop ini yang diberi judul Nasihat untuk Hidup dalam Kasih. Bunyinya demikian. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus, dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu. Hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Saudara-saudara, sampai di sana pembacaan Alkitab kita pada saat ini. Terpujilah Kristus. Pembacaan kita saat ini dimulai dengan ayat yang mengatakan, hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Saudara-saudara, kita sering menyebut kata pura-pura. Dan pura-pura itu, saudara-saudara, berarti melakukan sesuatu, tetapi sebenarnya tidak berniat untuk melakukannya.
Seperti contoh seorang artis. Walaupun dia dalam suasana sedih, tetapi ketika dia memerankan orang yang sedang bersuka cita atau berbahagia, maka dia akan berpura-pura untuk bahagia, padahal dia sedang bersedih. Ini contoh, saudara-saudara. Kita lihat di dalam pembacaan kita, dikatakan oleh Rasul Paulus bahwa hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jadi Paulus mau katakan, kasih kita sebagai umat Tuhan, sebagai orang Kristen, adalah kasih tanpa topeng. Jadi kasih yang kita nyatakan itu bukan kasih yang munafik. Di sini saudara-saudara, Rasul Paulus mau mengajar jemaat yang ada di Roma. Dan ini juga pada saat ini firman Tuhan ini mau mengajarkan kepada kita semua yang boleh beribadah mendengarkan firman Tuhan pada saat ini. Jadi kita harus mewujud nyatakan kasih yang dicontohkan oleh Tuhan Yesus, kasih yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, bukan kasih yang bertopeng. Kalau kita bicara tentang topeng, kita bicara tentang kepalsuan. Karena memang kita lihat di dalam kenyataan dunia ini, saudara-saudara, terlalu banyak kepalsuan-kepalsuan yang terjadi dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, kadang-kadang di dalam sikap hidup kita sebagai manusia, kita tidak mampu untuk menyatakan, untuk mengaplikasikan, untuk memberlakukan kasih yang diajarkan oleh firman Tuhan. Kadang-kadang yang muncul kepalsuan-kepalsuan. Tapi kita punya Tuhan. Kita punya Tuhan Yesus. Dia mengetahui siapa kita. Dia mengetahui kehidupan manusia. Dia mengetahui hati kita yang paling dalam. Dan dia mengetahui juga mana yang asli dan mana yang palsu. Begitu juga di dalam peribadatan. Dia mengetahui mana orang yang benar-benar punya kerinduan untuk beribadah atau ibadah-ibadah yang palsu. Saudara-saudara, karena kita punya Tuhan yang Maha tahu dan Dia tahu segala-galanya. 1 Samuel 16 ayat 7 katakan, bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan, Dia melihat hati. Jadi saudara-saudara, di dalam kehidupan ini, yang baik bagi manusia belum tentu baik bagi Tuhan. Yang jelek bagi manusia belum tentu jelek bagi Tuhan. Karena manusia hanya melihat rupa. Karena manusia hanya melihat bentuk. Tetapi Tuhan melihat hati.
karena itu saudara-saudara, Rasul Paulus dia menekankan di dalam pembacaan kita tentang kasih yang sebenarnya di dalam kehidupan orang Kristen. Karena prinsip dasar kehidupan orang Kristen adalah kasih. Memang saudara-saudara, Rasul Paulus dia memahami bagaimana latar belakang kehidupan jemaat yang ada di Roma. Di mana jemaat Roma, saudara-saudara, sebagian adalah orang kafir yang sudah bertobat, dan sebagian adalah orang-orang Yahudi yang semuanya ini sudah menjadi pengikut Kristus dan menjadi jemaat. Tapi saudara-saudara, di dalam kehidupan jemaat Roma pada waktu itu, Rasul Paulus dia melihat di antara mereka muncul suatu pertentangan, sehingga Paulus ingin mereka memahami dengan benar tentang ajaran Kristus. Paulus ingin agar supaya umat hidup berpadanan dengan Injil Kristus. Di dalam Roma 12, saudara-saudara, umat dipanggil agar mempersembahkan tubuh sebagai korban persembahan yang hidup. Selain itu, umat dipanggil untuk hidup sebagai anggota tubuh Kristus dengan menggunakan karunia-karunia yang Tuhan berikan. Karena masing-masing anggota punya karunia-karunia. Dan karunia-karunia itu adalah karunia-karunia yang berbeda-beda. Biarlah karunia yang berbeda-beda itu dipakai untuk memuliakan Tuhan. Karunia yang berbeda-beda dipakai untuk saling mengasihi, saling memberi di dalam satu persekutuan sebagai tubuh Kristus. Persekutuan gereja Tuhan harus dilandasi oleh kasih Kristus, dan kasih Kristus itu bukan kasih yang pura-pura. Saudara-saudara, rupanya Rasul Paulus melihat juga bahwa di dalam kehidupan jemaat pada waktu itu ada kepura-puraan yang melanda. Itulah sebabnya dengan tegas Paulus melarang agar jangan pura-pura. 1 Petrus 1 ayat 22 katakan, karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Saudara-saudara, tanpa ketaatan kepada kebenaran firman Tuhan, tidak mungkin kita mampu untuk mewujud nyatakan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan di sini. Ketika ada kasih yang sungguh-sungguh, maka nasihat-nasihat Rasul Paulus di dalam pembacaan kita akan dapat kita lakukan. Hendaklah kita saling mengasihi sebagai saudara. Karena kita semua saudara-saudara di dalam Tuhan. Walaupun kita banyak perbedaan-perbedaan, tetapi kita sudah disatukan oleh Tuhan. Kita beriman kepada Tuhan. Itu yang harus kita wujud nyatakan.
Kita harus saling melengkapi antara satu dengan yang lain. Itulah gunanya hidup di dalam persekutuan. Persekutuan kasih. Kasih yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Rasul Paulus di sini, saudara-saudara, dia menekankan tentang kasih di dalam pelayanan. Apapun yang terjadi, apapun situasi dan kondisi yang kita hadapi, kita harus saling mengasihi. Kita harus saling mengampuni. Kita harus saling merangkul antara satu dengan yang lain. Bahkan firman Tuhan mengatakan kita harus mendahului di dalam memberi hormat. Itu kata firman Tuhan, saudara-saudara. Kadang-kadang kita pernah ketemu orang, saudara-saudara, itu ibu bilang begini, aduh, kita nak mau soalnya dia nak tegur saya. Terus saya katakan, kenapa nggak ibu duluan yang menegur? Kenapa kita harus menunggu orang lain dulu yang menegur? Firman Tuhan katakan kita harus mendahului dalam memberi hormat. Ketika kita mendahului, maka itu adalah berkat bagi kita. Kalau orang nak mau menegur, kitalah yang lebih mendahului untuk menegur. Itulah makna kasih dalam kehidupan kita, dalam persekutuan kita. Jadi melalui firman Tuhan pada saat ini, mau mengingatkan kita, jangan kendor di dalam mempraktekkan kasih yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bahkan tadi firman Tuhan katakan, bersukacitalah di dalam pengharapan, sabar di dalam kesesakan, bertekun di dalam doa. Jadi saudara-saudara, karena kasih, apapun yang kita alami tidak merubah sikap kita untuk mengasihi. Biarlah saudara-saudara, dalam perjalanan kehidupan kita, baik di dalam kehidupan keluarga, rumah tangga kita masing-masing, karena di dalam kehidupan kita tentu juga walaupun dalam persekutuan terkecil di dalam keluarga, kadang-kadang ada perbedaan-perbedaan antara suami dan istri, antara orang tua dan anak-anak. Tetapi karena kasih Kristus yang mengikat kita, maka segala sesuatu kita mampu untuk menyelesaikannya. Karena kita sudah diikat oleh kasih Kristus. Dan kasih Kristus adalah kasih yang tulus. Biarlah kasih yang kita nyatakan, baik di dalam kehidupan rumah tangga, di dalam kehidupan persekutuan kita, adalah kasih yang tulus, tanpa mengharapkan imbalan. Karena ketika kita melakukan semuanya itu, maka hidup kita boleh menjadi berkat. Karena itu saudara-saudara, di tengah-tengah kehidupan kita, apapun yang kita lakukan, jangan kita lakukan dengan berpura-pura. Tapi lakukanlah semuanya dalam ketulusan dan kejujuran, dalam kebenaran. Karena Tuhan melihat semua apa yang kita lakukan. Dan Tuhan melihat hati kita. Dan ketika hati kita benar-benar mengasihi dalam ketulusan, maka itu akan menyukakan hati Tuhan. Biarlah kita semua akan selalu dipersatukan oleh kasih Kristus. Amin.